Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Amalia Rahmawati. Saya merupakan mahasiswi dari Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pasundan. Saya merupakan mahasiswa dari program studi PGSD kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai seminar profesi pendidikan guru pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada pemaparan seminar mata kuliah Filosofi Pendidikan ini, ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang Filosofi Pendidikan Indonesia, kemudian review pengalaman belajar, lalu ada refleksi pengalaman belajar, selanjutnya adalah analisis artefak pembelajaran, dan yang terakhir ada pembelajaran bermakna. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Filosofi Pendidikan Indonesia. Filosofi Pendidikan Indonesia ini merupakan salah satu mata kuliah dalam program Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini banyak membahas mengenai dasar pendidikan yang dicanangkan atau dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, selain itu, mata kuliah ini juga menguatkan visi diri tentang pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia anggota masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai review pengalaman belajar, di mana selama satu semester di semester 1 ini dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia saya belajar beberapa topik, di antaranya topik yang pertama yaitu membahas mengenai perjalanan pendidikan nasional. Topik yang kedua mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian topik 3 yaitu membahas mengenai identitas manusia Indonesia. Topik keempat yaitu tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, dan topik yang terakhir atau topik 5 adalah tentang telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Dalam mata kuliah ini juga saya mendapatkan berbagai pengalaman belajar, yaitu saya bisa lebih mendalami bagaimana sejarah pendidikan Indonesia dari pendidikan yang membelenggu sampai pendidikan yang memerdekakan peserta didik seperti saat ini. Kemudian, selain itu juga saya dapat mengetahui dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana terdapat pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hal yang harus terus berjalan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah pendidikan bisa memilih untuk menjadi apa saja sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Jadi, peserta didik ini dibebaskan untuk memilih menjadi apa saja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Nah, di mana di dalam review pengalaman belajar ini saya memilih satu topik yang akan saya bahas lebih lanjut, dan saya di sini akan memilih topik 2 mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai review pengalaman belajar, yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengenai refleksi pengalaman belajar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya akan memilih satu topik yang akan saya bahas lebih lanjut, dan saya akan memilih topik 2. Kenapa saya memilih topik 2? Karena pada saat saya mempelajari topik 2 ini, saya merasa bahwa topik ini itu sangat penting untuk dipelajari, karena dengan mempelajari tentang dasar-dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, saya ini dapat memperoleh gambaran bagaimana menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru yang profesional
harus bisa menerapkan pendidikan yang menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samarnya. Kenapa? Agar anak atau peserta didik ini dapat memperbaiki laku lampahnya, kemudian dapat memperbaiki perilakunya, dapat memperbaiki budi pekertinya untuk menjadi manusia seutuhnya. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Nah, kemudian adanya keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, karsa, dan karya, serta dapat memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak peserta didik ini, supaya peserta didik ini bisa tumbuh dan berkembang dengan suasana batin yang merdeka, yang sesuai dengan dasarnya. Nah, dengan begitu, maka akan terwujud pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Selain itu, hal yang menarik pada topik ini, di mana dalam topik ini juga menjelaskan mengenai dasar-dasar pendidikan yang harus dimiliki oleh calon guru atau calon pendidik. Nah, pandangan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan itu yaitu lebih banyak berpihak kepada peserta didik. Jadi, peserta didik ini dalam proses pembelajaran harus terlibat aktif atau student center. Nah, kemudian dasar pendidikan ini erat kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi, pada proses pembelajaran, seorang pendidik atau seorang guru diajarkan bagaimana dia bisa menganalisis atau bisa menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya peserta didik. Karena kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik dari setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, inilah di dalam topik ini diajarkan bagaimana kita harus merancang strategi pembelajaran atau membuat proses pembelajaran ini bisa sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing peserta didik tersebut. Selain itu, kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Jadi seorang guru ini harus pandai-pandai membuat proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi alam atau kondisi geografis dari peserta didiknya. Sedangkan kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama. Jadi dalam proses pembelajaran juga seorang pendidik atau seorang guru harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dari peserta didiknya. Nah, selain itu, sistem Amung juga menjadi salah satu metode yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah analisis artefak pembelajaran. Artefak yang saya cantumkan pada kegiatan ini merupakan kumpulan tugas-tugas yang sudah saya selesaikan pada topik 2. Nah, di mana ada beberapa contoh tugas yang sudah saya selesaikan, yaitu contohnya pada kegiatan demonstrasi kontekstual, di mana pada kegiatan ini saya secara berkelompok membuat infografis tentang pendidikan yang berpihak pada murid atau peserta didik. Nah, infografis tersebut merupakan sebuah perumpamaan yang saya gunakan sebagai wujud kontekstual pemahaman saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, ada tugas lain atau artefak lain yang sudah saya buat dan saya selesaikan pada topik 2 ini, di mana dalam kegiatan koneksi antar materi. Nah, dalam kegiatan koneksi antar materi ini, saya membuat PowerPoint tentang kesimpulan dan penjelasan mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada contoh dari infografis yang sudah kelompok saya buat mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik, di mana di dalam infografis ini saya dan kelompok saya menjelaskan pendidikan yang berpihak pada peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah artefak dalam kegiatan koneksi antar materi, yaitu PowerPoint, di mana PowerPoint ini menjelaskan mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan itu seperti apa saja. Nah, ini contoh dari PowerPoint-nya.
didapat melalui pengalaman belajar pada mata kuliah ini adalah saya mendapatkan beberapa hal baru di mana pentingnya kita sebagai calon pendidik atau calon guru untuk mengimplementasikan dasar-dasar pendidikan dengan memahami setiap individu dari peserta didik. Karena peserta didik ini memiliki kebutuhan serta karakteristik yang beragam. Nah, sehingga perlu sekali sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik untuk mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, selain itu juga kita bisa memberikan contoh tentang baik dan buruknya tanpa harus mengambil hak peserta didik ini agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Nah, dengan begitu akan terwujud pembelajaran yang berbangga dan memerdekakan peserta didik. Jadi, apabila kita sudah mengetahui mengenai dasar-dasar pendidikan ini, maka kita akan bisa menganalisis kebutuhan, keinginan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita dapat menciptakan pembelajaran atau proses pembelajaran yang aktif, yang lebih melibatkan peserta didik untuk lebih aktif di dalam proses pembelajarannya, seperti itu. Selain itu, filosofi pendidikan juga memberikan pemahaman kritis dan reflektif tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di mana sebagai seorang guru ini harus memiliki keterampilan dalam mengelola pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Sekian pemaparan yang dapat saya bahas mengenai seminar pendidikan profesi guru pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.